Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan podcast Betari. Selamat datang di Kebun Manusia. Salam kami Betari berbudi dan berprestasi. Pada siang yang menjelang sore ini, saya telah kedatangan kawan yang mungkin beberapa bulan saya tidak ketemu karena kesibukannya, dan hari ini telah menyempatkan waktunya untuk kita ajak bincang-bincang soal entrepreneurship. Begitu ya. Namanya adalah, saya lebih suka memanggil Mas Nanda Sukmana. Selamat sore Mas Nanda. Selamat sore Mbak Guru. Ya. Saya manggilnya Mbak Guru ya, seperti biasa ya. Iya. Bolehlah. Sehat. Alhamdulillah. Aktivitas terus berjalan. Ya, alhamdulillah. Sekarang ada satu kesibukan tentunya. Akhir-akhir ini disibukkan dengan ya beberapa aktivitas, aktivitas rutinitas di kantor. Ya. Kemudian ngurusin usaha kecil-kecilan di rumah lah, Mbak Guru. Ya. Jadi Sobat Betari, Mas Nanda ini sebenarnya adalah profesinya aslinya gitu adalah seorang entrepreneur, dan beliau selain entrepreneur dia juga pekerja seni, juga kebetulan diberi satu kepercayaan sebagai seorang dosen di perguruan tinggi, dan sekarang masih berjuang untuk menyelesaikan doktornya gitu. Gitu. Gimana ini usahanya? Iya. Ya pada prinsipnya lancar Mbak Guru. Di usaha yang paling yang paling kalau bahasanya teman-teman itu ya tengkurap. Tengkurap itu ya usaha event, event organizer, event manajemen itu yang hari ini ya sekitar 2 tahun yang lalu ya sudah tidak ada istirahat karena faktor pandemi. Gitu. Namanya Swarna Art Space. Ya, Swarna Art Space itu adalah ya kami menyebutnya itu kalau di kalangan teman-teman pekerja seni lah ya kira-kira gitu. Ya event management. Event organizer. Ya, ada istilah event organizer kalau dulu, tapi sekarang event management. Nah, ya aktivitasnya yang ngurusin satu event tertentu begitu. Ya. Selain itu juga saya dengar ngurus soal bisnis tanduran. Iya. Jadi singkat aja Mbak, soal tanaman itu sebenarnya ya dampak dari event itu sebenarnya. Kami kan kalau di event itu kan biasanya juga menyediakan macam-macam lah ya, termasuk misalnya jatah taman gitu. Kami juga kemudian mengumpulkan tanaman yang sebenarnya untuk kepentingan dekorasi di satu event. Tapi kemudian eman-eman, misalnya fungsi tanaman itu hanya untuk satu event itu, untuk dekorasi itu. Kenapa kemudian tidak kita manfaatkan, kita putar itu misalnya untuk kepentingan yang lain. Nah, kemudian muncullah 2 tahun yang lalu itu kok ya pas begitu Mbak. Kok ya pas momentumnya karena memang pandemi, event kemudian tengkurap begitu, delosor Mbak gitu ya. Tiarap. Akhirnya kemudian coba-coba
bikin toko lah nanti. Bikin toko itu kalau sekarang itu kan lebih gampang, Mbak. Kalau namanya toko online, nggak perlu beli batu bata, nggak perlu beli pasir, nggak perlu beli semen. Jadi era hari ini itu sebenarnya adalah era yang sebenarnya memudahkan kita semuanya untuk kemudian berikhtiar untuk membuka peluang usaha sebenarnya, Mbak. Dulu awalnya kira-kira saya juga nggak percaya dengan model-model digitalisasi kayak begitu, Mbak. Tapi kemudian akhirnya dari dorongan beberapa kawan, akhirnya saya buka toko di salah satu online shop begitu. Shopee. Ya, kalau misalnya boleh dikasih judul ya ada di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Ini mau coba di Lazada dan macam-macam lah. Nah, awalnya itu kita coba-coba, kemudian posting satu produk. Produknya lucu, Mbak, produknya kaktus, Mbak. Waktu itu juga saya juga sendiri nggak pernah berpikir untuk kemudian kenapa kaktus menjadi satu pilihan, Mbak, waktu itu produk itu. Tapi kemudian akhirnya di mana-mana biasanya yang cewek-cewek itu, Mbak. Cewek-cewek kan suka yang kecil-kecil, yang kasih pot, kaktus. Wah, kayaknya ini menarik nih. Padahal di rumah juga ada beberapa tanaman dekorasi yang wah kayaknya bisa diupload. Muncullah kemudian produk kaktus itu, Mbak. 2 bulan pertama rasa pesimis itu Mbak, muncul ya. Kayaknya kok nggak kejual gitu. 2 bulan nggak kejual. Baru kemudian menginjak 3 bulan itu terjualah satu kaktus, Mbak. Satu kaktus. Saya masih ingat betul bahwa yang order saat itu adalah orang Sidoarjo. Saya ingat betul. Harapan seller yang baru buka toko itu pasti. Karena online shop itu kan yang dibutuhkan itu kira-kira review yang baik, kemudian kasih rate yang baik juga misalnya. Harapannya waktu itu begitu. Tapi ternyata harapannya itu berbeda. Jadi harapannya yang di rate itu bagus, kasih review bagus, ternyata enggak. Padahal produk yang kami kirim waktu saat itu ya sesuai dengan deskripsi, ya juga barangnya bagus, tapi ternyata tidak. Kasih review jelek, Mbak. Jadi orang yang order pertama kali itu nge-review jelek, sangat jelek, dan kemudian nge-rate atau kasih bintang itu 1. Wah, itu pukulan telak. Rasa pesimis tambah pesimis, akhirnya kena bintang 1. Wah, ini sepertinya ini nggak jodoh ini, mungkin jualan. Tapi akhirnya saat itu salah satu teman itu juga terus mendorong, tambah produk lagi gitu. Awalnya cuma 1 kaktus, kemudian tambah 2 produk, tambah 3 produk, sampai kemudian ketemu 3 bulan itu 15 produk saat itu. Dari 1 menuju ke 15. Betul. Itu kemudian rasa optimis itu mulai muncul lagi. Setelah tadi pesimis, di review orang jelek, akhirnya muncul rasa optimisme lagi. Apalagi kemudian pada saat itu laku lagi, jadi beberapa produk sudah terbeli, dan omset saat itu kalau nggak salah 350.000. 350.000. Wah, ya seneng lah. Namanya pengusaha baru itu seneng gitu. 350.000. Menginjak bulan keempat itu omset saya waktu itu bertambah. Jadi kira-kira 1.200.000-an. 1 bulannya. 1 bulannya. Tambah lagi muncul rasa optimisme tambah besar. Yang saya ingat persis 6 bulan. Persis 6 bulan itu
meningkat 1.500.000 sekian itu menjadi 2 juta sekian lah. Sampai kemudian akhirnya hari ini itu kira-kira ya genap 1 tahun, Pak. Genap 1 tahun itu ya untuk usaha kecil-kecilan di rumah itu genap 1 tahun itu kira-kira ya omset itu sekitar 157 sekian lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang menjadi punya toko 5. Betul, ya. Yang 2 di Shopee, Yang 2 di Shopee, yang 2 di Tokopedia, yang 1 di Bukalapak. Ya. Terus kemudian membuat sebuah usaha baru dengan Suwarna apa saja itu? 5 Iya. Suwarna apa saja itu? Itu sebenarnya adalah apa ya? Sebenarnya mengakomodasi potensi teman sebenarnya. Jadi begini, kalau misalnya gagasan itu banyak, Mbak. Gagasan di kepala itu banyak, tetapi ketika misalnya teman itu punya potensi itu, saya kira perlu didorong pula gitu, perlu didorong untuk menciptakan satu peluang usaha baru. Nah, akhirnya melihat potensi teman, hobi teman, kesukaan teman, akhirnya saya mendorong teman untuk menciptakan usaha baru. Salah satunya adalah misalnya Suwarna Carpenter itu. Dia meskipun juga masih merangkak, meskipun juga beliaunya masih membangun juga, ya sekarang sudah mulai lancar. Kemudian ada yang bergerak di bidang handicraft, kerajinan gitu, yang sekarang saat ini juga masih merangkak, masih membangun, dan alhamdulillah sekarang juga mulai lancar gitu. Nah, tapi prinsipnya begini, kalau semi corporate lah, kenapa kemudian kita namakan sama? Kalau di Mebelair itu, di Mebelair, kalau teman yang bergerak di mebel itu kita namakan misalnya Suwarna Carpenter. Kalau kemudian yang di handicraft itu misalnya kita namakan Suwarna Idea. Nah, sebenarnya bukan soal kemudian pilihan bukan satu perusahaan, bukan sebenarnya, tapi untuk kemudian memudahkan dan menyemi korporatkan lah, kira-kira begitu. Biar orang kemudian mengenal, oh Suwarna gitu. Jadi membangun brand lah. Ya, kira-kira itu. Jadi membangun brand. Mungkin membangun brand, membangun image gitulah, kira-kira begitu. Dengan kata kunci Suwarna. Suwarna. Sopo sing ngajari dulu itu kayak begini tuh sopo gitu. Ada pengaruh enggak? Iya. Aspek pendidikan itu. Jadi begini, yang belajarin saya itu adalah aktivitas saya berteater, Mbak. Kebetulan saya juga masih aktif berteater lah, meskipun hari ini yang namanya event organizer atau komunitas teater atau komunitas seni pertunjukan yang lain itu sedang tiarap, Mbak. Jadi terus terang, jadi saya banyak belajar di teater. Saya merasa bahwa teater itu adalah satu pendidikan alternatif bagi saya. Dia sebenarnya adalah juga pendidikan formal, dia juga bisa menjadikan dia juga bisa sebagai pendidikan non formal. Jadi kalau kita anggap bahwa misalnya teater adalah pendidikan alternatif lah, kira-kira begitu. Iya. Karena apa itu pendidikan alternatif? Karena kita diajari juga berpikir betul, kita kreatif. Ya, pendek kata bahwa di teater itu saya merasakan sendiri bahwa
yang paling saya ingat itu ya dari ucapan kan nggak apa-apa ya, wong host itu kan juga jadi guru saya kan nggak apa-apa, wong ini saya cerita diri saya sendiri juga sebenarnya ojo buka rahasia. Nggak, artinya bahwa di teater itu saya mampu untuk kemudian tidak hanya soal berpikir kreatif, Mbak. Kalau berpikir kreatif itu kan satu hal yang memang sudah menjadi satu kelaziman dalam satu aktivitas apapun lah. Tetapi begini, yang saya maksud adalah saya masih ingat begitu sebelum ada 3R sebenarnya di teater itu sudah menerapkan itu. 3R itu misalnya apa? Reuse, recycle yang terakhir. Ya. Nah, kami itu sebenarnya sudah diajarkan pola-pola 3R di teater itu. Konsep badingkut. Ya, paling sederhananya itu beginilah. Ya, memanfaatkan apa yang ada. Jadi tidak perlu baru, tidak perlu harus beli. Jadi apa yang ada di sekitar kita itulah yang kemudian barangkali bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang baru, begitu. Nah itu yang kemudian diajarkan. Itu salah satu hal yang paling sederhana ya, yang bisa saya petik dari aktivitas berteater. Nah konsep itulah yang kemudian kami terapkan di Suwarna Art Space misalnya, yang ketika misalnya menangani event dekorasi, misalnya kami selalu mengusung tema tematis yang kemudian out of the box lah, kira-kira apa ya, di luar kelaziman. Iya. Kadang kami contoh misalnya, kalau sekarang misalnya trennya adalah tren menggunakan bambu-bambu. Kami sudah dari dulu sebenarnya menggunakan itu. Nah, belajarnya dari mana? Dari teater gitu. Kami terapkan pada satu event yang lebih besar. Kita terapkan pada satu ruang yang lebih besar. Nah, itu sebenarnya. Jadi hal-hal yang tidak lazim itulah yang kemudian kita bangun di Suwarna Art Space. Termasuk kemudian misalnya di di bidang-bidang kami yang lain, termasuk di misalnya Suwarna Nursery. Kalau kita berpikir misalnya begini, tanaman itu kan tumbuh, tanaman hidup tentunya kan tumbuh. Kalau dia semakin besar maka kita nggak perlu beli, kita hanya bisa bibit begitu. Nah, kalau kita bisa memproduksi tanaman itu sendiri, yang itu kadang-kadang melimpah di sekitar kita. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Itu yang dimaksud dengan konsep 3R itu tadi ya. Betul. Apalagi karena misalnya memang momentumnya, saya itu waktu itu begini, kira-kira begitu. Saya itu jualan simbuan. Simbuan juga laku. Di toko Suwarna Nursery, di toko kami itu saya jualan simbuan. Tanaman simbuan yang belum berakar, yang itu hanya fresh cutting, berisi 5 daun. Itu deskripsinya begitu, Pak Guru. Saya nggak percaya waktu itu jualan simbuan pun itu bisa laku. Nah, simbuan itu kan berada di sekitar kita dan banyak kita jumpai. Bahkan kira-kira tanpa harus di kebun pun, di rumah kita, di samping kita, di got, di tembok macam-macam itu keluar simbuan. Berarti tanaman simbuan tanaman yang mudah tumbuh dimanapun. Yang itu sebenarnya diabaikan orang. Dan itu diabaikan orang. Biasanya hanya dibikin untuk botokan aja. Nah, begitu. Dan lezat, kalau bodohan simbuan kan lezat. Nah, dan juga perut mules. Nah, saya cari-cari di beranda Shopee, di online shop gitu. Kata kuncinya adalah simbuan. Ternyata simbuan itu, transaksi simbuan, orang jualan simbuan di online itu sebenarnya sangat luar biasa, dan yang beli juga banyak, ribuan yang terjual. Loh, berarti kesimpulannya adalah simbuan bisa dijual begitu. Nah, saya jualnya 500 perak. Saya jualnya 500 perak begitu. Orang mengira itu 500 perak mungkin bisa jadi tidak ada harganya. 500 perak, apalagi kalau misalnya ada event kemudian
ada diskon bisa menjadi 350 perak. Orang menyepelekan itu, tapi ketika misalnya itu terjual sampai ribuan, maka ya 350 kali ribuan itu tadi. 350 rupiah kali ribuan itulah yang kemudian menjadi berharga. Nah, maksud saya adalah hari ini itu adalah era di mana literasi digital itu harus digerakkan, harus didorong betul, terutama misalnya untuk anak-anak. Bisa jadi tanpa sadar bahwa anak-anak hari ini itu sudah memegang gadget, atau sudah masuk ke dalam satu era digital yang bernama HP, WA, kemudian ada beberapa fitur-fitur itu yang lain lah. Tetapi sebenarnya kalau fungsi kalau tidak ada misalnya optimalisasi fungsi itu, maka sebenarnya ya eman-eman sebenarnya. Dulu saya tidak pernah percaya terhadap itu, akhirnya saya kemudian masuk ke dalam satu literasi digital yang kemudian akhirnya membangun image saya, dan ternyata itu sangat berdampak bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Tentunya tentunya kemudian ya akhirnya membawa dampak ekonomis juga bagi saya dan keluarga dan teman-teman saya. Jadi artinya gini ya, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Mas Nanda ini terbentuk karena sebuah aktivitas teater yang itu diyakini sebagai satu institusi pendidikan alternatif. Iya, betul. Pada era tahun 2000-an, kalau tidak salah, lembaga pendidikan itu baru digembar-gemborkan soal life skill, soft skill, kemudian dikenalkan adanya entrepreneurship masuk dalam dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, SD saya pikir mestinya harus diberikan ya itu ya. Menurut pandangan Mas Nanda? Ya mestinya harus. Jadi kalau misalnya ada wacana entrepreneurship, maka harus pula ada satu program khusus entrepreneurship, misalnya usia dini. Itu harus didorong sejak dini memang. Jadi soft skill itu memang juga harus didorong pada usia dini memang. Nah, bisa jadi kalau era saya misalnya, era saya waktu kecil itu bisa jadi perspektif itu kan tidak muncul, tapi memang tidak dikenalkan begitu ya. Tidak sengaja disampaikan kepada anak-anak, tidak sengaja dimasukkan ke dalam kurikulum. Iya, betul. Ya. Oh, makanya kalau di SD saya baru sadar ya, kalau di SD itu di kelas 6 itu ada tema 5 kalau tidak salah. Tema 5 itu temanya adalah kewirausahaan. Oh gitu. Iya, ada kelas 6 itu materinya kebetulan ada materi yang dikemas dalam tema kewirausahaan, tema 5 itu. Itu artinya bahwa anak-anak itu seperti yang dikatakan oleh Mas Nanda tadi, mestinya harus dikenalkan sejak dini. Oh iya, bisa jadi. Iya kan. Kan begini, saya maksud saya adalah jangan dipandang bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu hubungannya dengan jualan, begitu Pak. Nah, betul. Yang saya ketahui misalnya anak-anak SMA sekarang itu tugasnya kewirausahaan misalnya, itu jualan. Jualan makanan macam-macam. Padahal sebenarnya kalau kita buka seluas-luasnya, kewirausahaan itu sebenarnya
tidak soal kemudian kita jualan apapun, tetapi diperlukan misalnya upaya-upaya kreativitas di sana muncul di kewirausahaan. Jadi ada daya kreativitas, ada daya cipta kreatif di sana. Itu menjadi poin penting di dalam satu ruang besar yang bernama kewirausahaan. Kemudian yang kedua soal komunikasi jejaring. Nah sebenarnya tanpa itu, tanpa kemudian ada hubungan komunikasi dengan atau misalnya kepekaan sosial misalnya, atau interaksi sosial di sana misalnya, ya nggak mungkin kemudian kita bisa memberdayakan kewirausahaan, nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang tercakup di dalam ruang yang bernama kewirausahaan itu. Jadi tidak hanya soal bisnis is money begitu, tidak hanya tidak kemudian akhirnya menghasilkan sesuatu, tidak. Tapi yang saya petik adalah bagaimana kita banyak mendapatkan hal dari konteks yang bernama kewirausahaan itu, termasuk misalnya hubungan sosial, termasuk kemudian soal kreativitas, kecakapan dan macam-macam, kemandirian, kerja keras gitu. Betul. Dan itu memang jadi satu keharusan, dan itu juga harus dimulai dari usia dini sebenarnya, karena goalnya nanti beginilah kira-kira, jadi orang itu tidak kemudian hanya mampu mengeluh dan mengadu lah kira-kira gitu. Sebab hidup bukan untuk mengeluh dan mengadu. Sebab hidup bukan untuk mengeluh dan mengadu. Kata Rendra itu ada hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudera, serta mencipta dan mengukir dunia. Ini kalau ini penyair kan? Ya. Jadi kalau misalnya dari uraian Mas Nanda tadi, kalau boleh saya katakan bahwa pendidikan entrepreneurship itu perlu dikenalkan sejak anak-anak dengan maksud untuk menanamkan sikap, memberikan dasar pondasi saya mengatakan cita rasa kewirausahaan, cita rasa entrepreneurship yang ada di situ, ada kemandirian, di situ ada kerja keras, di situ ada kreativitas dan seterusnya. Apa begitu maksudnya? Iya betul. Ya saya sepakat, sangat sepakat bahwa ya memang itu yang harus dibutuhkan Indonesia hari ini. Berarti ini ada kaitannya dengan budaya literasi. Kalau orang menyebut sekarang itu ya pendidikan atau literasi digital lah gitu ya. Ada literasi, ada literasi keuangan, ada literasi teknologi yang dimaksud dengan digital itu. Betul ya. Yang menjadi pandangan kata baru, ada yang kata baru aja lah gitu. Jadi entrepreneurship diberikan kepada anak-anak dalam kerangka untuk membangun karakter building. Iya, sepakat saya, sepakat. Supaya nanti beliau anak-anak itu lulus tidak jaga ke orang lain untuk menerima pekerjaan, dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri, mengelola pekerjaan sendiri, memanajemen pekerjaan sendiri, dan itu bagian entrepreneurship. Harus karena eranya sudah tidak bisa ditawar-tawar ya. Harus gitu. Harus. Ya dengan satu dengan satu catatan bahwa melihat konteks entrepreneurship itu tidak sempit begitu. Tidak sempit dalam kerangka misalnya pendidikan formal ini adalah berkaitan dengan ekonomi berkaitan dengan bisnis berkaitan dengan cuan begitu, menghasilkan. Tidak hanya soal itulah gitu. Berarti bagian daripada pembentukan karakter. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi artinya kan pendidikan entrepreneurship diberikan kepada anak-anak tidak dengan maksud agar mereka menjadi
pedagang. Tidak, bukan. Enggak begitu kan? Bukan, tidak, iya. Bukan Karena menjadi anak-anak, pedagang. karena anak-anak ya. Kalau mau pingin jadi pebisnis ya nanti di perguruan tinggi memasuki jurusan bisnis ya. Ya macam-macam lah Karena gitu ya. pilihan itu Ya, kan. itu pilihan. Nah, iya kan? Itu pilihan. Tapi menyiapkan mental karakter itu tadi ya. mental lah ya, saya kira itu karakter itulah. Jadi menyiapkan karakter anak untuk mandiri, kerja keras dan seterusnya itu yang lebih penting ya. Saya Itu kira bagian daripada pendidikan karakter. Oh iya. Saya pikir itu kawan-kawan sobat Betari ini pembicaraan yang sangat menarik dari Mas Nandan. Diminum dulu. Ini sebenarnya adalah kopi tanpa gula. Wah, ini. Kalau di Jombang itu kita kenal adanya kopi Excelsa. Varian yang ketiga kopi Excelsa. Tapi ini jenis Robusta. Monggo dicicipi dulu karena sore hari adalah rasanya sangat indah. Kita bisa ngopi dan ngobrol ringan-ringan. Iya. Dan sebelumnya terima kasih Mbah Guru, saya sudah diundang di Betari Podcast ini. Saya kira ruang yang menarik, ruang yang menarik untuk membincang apapun di sini. Dan saya kira gagasan-gagasan besar bisa lahir dari sini. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Matur nuwun Mbah Guru, terima kasih. Kali akhir Mas Nanda, ini kira-kira pesan apa yang harus disampaikan kepada orang tua untuk menyiapkan anak-anak agar anak-anak itu mempunyai karakter, agar anak-anak itu ada kaitannya dengan itu tadi loh, entrepreneurship itu. Iya, ini pertanyaan yang sulit bagi saya Mbak Guru. Betul, karena saya hari ini sedang menjadi belajar. Saya belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Apapun bentuk aktivitas di sekolah, Pak. Apapun bentuk aktivitas di sekolah, saya kira orang tua wajib mendorong anak-anaknya untuk berkegiatan. Apapun itu, berkegiatan. Tidak hanya di teater, Pak. Tidak hanya di teater, tapi di beragam kegiatan. Di beragam kegiatan. Beragam organisasi. Karena itu nanti akan membentuk satu pengetahuan. Pengetahuan banyak hal. Dan yang terakhir adalah berpikirlah Mbak, kira-kira dorong mereka untuk berpikir yang sederhana, yang realistis, yang dari dekat, yang kira-kira dari sekitar mereka sendiri, yang real, dan coba dorong mereka untuk berbuat sesuatu atau menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang ada di sekitar mereka sendiri. Saya kira itu, Mbak. Jadi intinya Sobat Betari, ini pesan yang mungkin menarik bahwa setiap orang tua, setiap guru tentu harus memberikan satu fasilitas kepada anak-anak agar anak-anak itu mengikuti aktivitas-aktivitas yang positif, terutama seperti organisasi atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk mengembang tumbuhkan karakter dan memberikan tantangan hebat bagi hidup anak-anak di masa yang akan datang. Kira-kira seperti begitu. Oke, terima kasih. Sebuah pembicaraan yang menarik, dan terima kasih Mas Nanda atas kehadiran jenengan di sini meskipun di tengah-tengah aktivitas. Sama-sama, dan Pak. Saya berdoa agar segala usaha yang dilakukan
oleh Mas Nanda dengan Suwarna Art Space-nya, Suwarna Carpenter, Suwarna Nursedos dan seterusnya itu tumbuh dan berkembang besar. Amin. Saya pikir ini adalah satu model dari anak-anak muda yang mengembang tumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship-nya yang dulunya diperoleh di sekolah ketika dia mengikuti kegiatan teater. Karena teater itu juga bisa kita katakan institusi pendidikan alternatif. Dan era sekarang pendidikan sudah mulai bergeser paradigmanya, menyiapkan generasi muda yang mempunyai karakter, yang mempunyai kompetensi, dan yang mempunyai budaya literasi. Terima kasih atas kehadiran Mas Nanda, terima kasih atas perhatian teman-teman Sobat Betari. Kali akhir, salam dari kami, Betari berbudi dan berprestasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.